Jadi setiap warga Depok itu insya Allah satu rumah tangganya itu anaknya harus ada yang jadi sarjana dan itu dibiayai oleh Depok. Yang kedua, kenapa dia bisa tinggi? Karena masyarakat sudah banyak yang mengenal Pak Imam secara tidak langsung. Apa keuntungan beliau sebagai incumbent. Jadi klub nih, tukang insinyur dan tukang dokter, ya kan? Yang satu ngebenahin masalah perkotaan, masalah masyarakat, yang satu misalnya masalah kesehatan masyarakat. Jadi jangan salah pilih, pilihlah yang sudah punya apa kerja-kerja nyata dan bukan yang baru berhayal, gitu loh. Jadi selamat malam rekan-rekan dari Gede Creatives. Nah, kemarin kita sudah mengundang tim ses dari calon wali kota Depok nomor urut 02. Nah, sekarang kami undang tim ses dari calon nomor urut 1 dari Bapak Imam Budi Hartono. Ini nih Pak Ferry adalah tim ses wilayah Tugu. Cimanggis dan sekitar ya. Jadi beliau mau kita tanya nih mengenai hal keberlanjutan apa yang akan diteruskan oleh Pak Imam. Siap. Ya kan? Karena beliau sudah menjabat, bukan beliau ya, tapi PKS sendiri sudah 4 periode ada di wilayah Depok. Jadi hampir 20 tahun. Jadi kami mau lihat nih, ada kabar apa atau hal visi apa yang menarik yang menyebabkan kami tetap harus memilih Pak Imam Budi sebagai pemimpin kami ke depannya. Iya. Oke. Baik Bang, apa kabar? Sehat. Ya, nama sebenarnya siapa Bang? Ferry. Saya namanya Ferry. Ferry. Ya kan. Mau panjang apa pendek nih? Ya kita panggil aja lah. Bang Ferry ya. Ya, Bang Ferry. Ya. Gimana Bang sekarang? Jadi kita langsung aja topiknya. Kenapa kita harus pilih Imam Budi Hartono? Ya, terima kasih Bang. Jadi pertanyaannya cukup menarik sih. Kenapa kita harus pilih Imam Budi Hartono? Atau biasa kita panggil Bang IBH. Siap. Ya kan? Yang pertama track record. Ya. Beliau itu 2 kali menjabat sebagai anggota DPRD Kota Depok. Lalu kemudian lanjut ke provinsi itu 3 kali. Ya. Terakhir menjadi wakil wali kota. Jadi ini bukan track record yang main-main kan gitu loh. Ditambah juga dengan pendidikan beliau, ya kan, sebagai seorang insinyur dan kemarin juga S2-nya ngambil untuk pembangunan kota. Jadi kita berpikir ini sebuah pengalaman yang cukup luar biasa, matang di parlemen dan juga matang di pemerintahan atau birokrasi. Jadi nggak ada salahnya kita memilih beliau untuk beliau terus meneruskan apa yang sudah beliau jalankan bersama Pak Kiai Idris tadinya. Itu. Jadi beliau orang yang kompeten, humble, juga santun, sederhana, sangat religius. Ya kita butuh pemimpin yang itu. Yang kedua adalah beliau tidak pernah terkena kasus korupsi. Jadi ini bersih, ya kan? Kita pengen orang yang bersih untuk memimpin Depok ke depannya. Demikian, Bang. Sekarang kalau kita balik ke kenapa harus pilih IBH, visi dan misi ke depannya apa nih Bang? Kalau kita mau bicara Bang. Ya, beliau memang kalau kita baca riwayatnya anak seorang supir taksi, ya kan? Iya, itu yang mau saya angkat, dia anak seorang supir taksi ya. Ya, jadi beliau paham banget nih susahnya hidup kayak apa, ya kan? Paham banget makan Indomie dibagi-bagi, telur dibagi-bagi. Tapi itu menjadi sebuah inspirasi bagi beliau untuk bagaimana merubah hidupnya ke depan. Dan sampai saat ini itu bisa terlaksana oleh beliau. Nah, beliau nggak pengen nih masyarakat Depok mengalami hal yang sama yang beliau dapatkan dulu. Makanya
dibuatlah program-program yang memang untuk kepentingan masyarakat seluruhnya. Visinya adalah bagaimana Depok berkarya sejahtera untuk semua, gitu loh. Nah, misinya boleh kalau saya lihat di sini karena lebih enak pakai data, jadi ngomongnya nggak hayalan kan gitu loh. Ya, kalau kita berhayal kan nanti terlalu tinggi mimpinya susah kan. Tapi kalau kita bicara misi ini tinggal melanjutkan saja, ya kan. Yang pertama itu meningkatkan karya pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Yang kedua, memantapkan tata kelola pemerintahan yang melayani, cekatan, profesional, dan berintegritas, membangun masyarakat yang berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan keluarga, mewujudkan masyarakat madani yang sehat, cerdas, dan bahagia, mengembangkan kawasan perkotaan yang aman, bersih, hijau, dan ramah lingkungan. Ini visi misi beliau. Siap. Nah, kalau kita bicara dari Abang nih sebagai tim ses ya, wilayah Cimanggis, kira-kira kedepannya apa nih yang bisa dilakukan dari apa yang udah Abang baca tadi itu untuk wilayah kita aja nih? Wilayah Cimanggis ya. Ya. Banyak yang memang sudah bisa dilakukan. Adalah yang pertama kan adanya sekolah SMP negeri. Sekolah SMP negeri. Ya kan, lalu peningkatan pelayanan posyandu. Jadi ada RT RW yang belum punya lahan untuk posyandu itu dibeli, ya kan. Jadi juga peningkatan untuk insentif RT dan RW, juga LPM yang sudah dijalankan. Nah, ada juga nanti bagaimana jalan-jalan yang memang tadinya kurang mulus sekarang sudah mulai mulus, drainase juga sudah mulai bagus, ya kan. Memang semua dikerjakan kan secara bertahap, ya kan, dengan anggaran yang ada. Jadi ini yang coba kita pengen lanjutkan ke depan supaya masyarakat mendapatkan hal-hal yang memang baik. Salah satu contoh adalah RTLH. RTLH itu kan rumah tidak layak huni, di mana rumah-rumah masyarakat yang tadinya sudah mau hancur atau apa itu dibantu, ya kan, dari Pemda. Ya memang pokirnya dari anggota dewan. Pokir itu apa ya? Pokok pikiran, ya kan, dari dana aspirasi anggota dewan. Tetapi semuanya bersumber kan dari keuangan Pemda kan gitu loh. Dan ini yang pengen dilanjutkan terus kan gitu loh. Masih banyak hal-hal lain yang kalau memang beliau terpilih, ini kan ada program janji-janji kampanyenya juga ya, program masyarakat sejahtera, program solusi perkotaan berlanjutan, milenial dan Gen Z. Salah satu yang paling utama itu adalah ya ini melanjutkan UHC, berobat gratis dengan KTP. Jadi masyarakat Depok itu nggak usah susah-susah, dengan KTP aja mereka sudah bisa berobat secara gratis. Kan gitu loh. Di Depok aja tapi ya? Di Depok sakit UI contohnya. Ya ke rumah sakit UI kan, bisa rumah sakit umum daerah lah ya umumnya kan gitu loh. Nah ini sudah banyak kita lakukan karena saya juga salah satu orang yang melaksanakan itu dengan membantu masyarakat tuh yang BPJS-nya mati, terus diblok karena mau begini nggak bayar atau lalu sakit nih, tinggal telepon saya antar ke rumah sakit. Insya Allah itu BPJS-nya bisa dihidupkan dan mereka mendapatkan pertolongan tanpa harus membayar sama sekali, free. Begitu juga bagi yang meninggal juga kemarin kita urusin ya free semuanya juga, gitu loh. Nah, yang kedua adalah lanjutkan KDS, Kartu Depok Sejahtera Plus, ya kan? Oh jadi kayak Jakarta KJP Plus, ya, ini Kartu betul, Depok, Kartu Depok Plus, ya kan? Lalu ada juga program yang nanti ini luar biasa nih, karena tadi bicara tentang bagi Imam masa lalunya kayak apa, mencari pendidikan juga sulit, ya kan? Maka sekarang digelontorkan nih satu program, satu keluarga, satu sarjana. Gitu. Jadi setiap warga Depok itu insya Allah satu rumah tangganya itu anaknya harus ada yang jadi sarjana dan itu dibiayai oleh Depok. Yang kedua adalah perluasan lapangan kerja dalam dan luar negeri. Jadi bagi yang nganggur atau apa, silakan ikut program magang ke Jepang. Itu sudah dilaksanakan beberapa. Magang ke Jepang itu digaji, ya kan? Dan itu sudah 2 atau 3 kali, 2-3 tahap lah dijalankan gitu loh. Jadi ini real semuanya. Ya ini yang paling baru nih, Kartu Yatim Sejahtera, ya kan? Nah ini fungsinya banyak nih untuk membantu anak-anak yatim supaya mereka bisa sekolah, pendidikan mereka tetap lancar, ibunya mereka mendapatkan tambahan dana untuk usaha kan gitu loh. Ini jadi program-program yang memang yang sangat luar biasa. Saya pikir kenapa kita harus milih
Pak IBH, ya ini, gitu. Oke, tadi berarti udah ngomongin satu keluarga satu sarjana, Ya. terus banyak hal yang dari visi dan misinya itu urusannya dengan uang itu bang. Iya. Ini duitnya dari mana bang? Itu kan satu keluarga satu sarjana, magang di Jepang. Ya. Ini duit semua loh itu. Betul. Itu dari mana sumber duit ini? Jadi kalau untuk satu keluarga satu sarjana dari APBD itu kan sudah dihitung. Potensi berapa persentasenya atau apa sudah dihitung dengan matang. Jadi ini bukan janji bombastis. Kecuali ada yang janji seluruh warga Depok dijadiin sarjana. Nah, itu baru kita bingung tuh hitungnya dari mana. Tapi kalau satu keluarga satu sarjana itu masih worth it, masih bisa kita hitung. Oke. Kan gitu loh. Nah, soal magang di Jepang itu ada kerjasama dengan pemerintah Jepang. Kan gitu loh. Jadi seperti kalau zaman dulu tuh mungkin modelnya seperti Sister City atau apa kan. Ini ada kan namanya kan magang ya. Jadi mudah-mudahan bagi masyarakat Depok yang memang punya potensi pengen belajar bahasa Jepang atau apa itu nanti mereka di kursusin dulu tuh sebelum berangkat ke Jepang kan gitu loh. Nanti magang sekitar berapa bulan tuh digaji. Saya lupa nilai sekitar 15 juta atau berapa sebulan gitu loh. Tapi kan setelah kerja di Jepang kan? Ya magangnya kan di Jepang. Nah, dibayar kan gitu loh. Jadi program realistis semuanya gitu loh. Dan udah terlaksana sebenarnya. Dan sudah terlaksana. Nanti saya kirim Instagramnya Pak Imam yang ini udah diberangkatin orang-orang yang ke Jepang nih kan gitu loh. Bisa juga nanti masuk ke sini kan. Wah, ini podcastnya, ini gambarannya kan gitu. Jadi ada bukti konkret. Nah, gitu. Gitu loh, Bang. Oke, siap. Nah, ini yang rame juga bicara tentang survei elektabilitas, Bang. Ya. Memang tidak terlepas dari survei elektabilitas Pak Imam Budi Hartono ini gede sih, walaupun dengan koalisi kecil. Betul. Ya, gimana tanggapan Abang nih? Ya, survei elektabilitas ini kenapa dia bisa tinggi? Karena masyarakat sudah banyak yang mengenal Pak Imam secara tidak langsung. Keuntungan beliau sebagai incumbent, ya kan? Itu tidak bisa kita pungkiri. Keuntungan sebagai seorang incumbent pasti biasanya itu sangat menguntungkan, ya kan? Jadi ini ya cukup membanggakan. Tapi kita sebagai tim ses kita juga tidak terlena dengan survei yang ada. Di bawah kita tetap terus bekerja untuk terus meningkatkan elektabilitas beliau, gitu loh. Jadi nanti kalau pas surveinya itu minimal margin error dengan di TPS nanti ya paling kurang 3 atau 5% kan gitu loh. Jadi nggak jomplang kan gitu loh. Jadi ini kerja-kerja tim sukses yang memang harus terus ditingkatkan. Siap. Kegiatan dijalanin terus setiap hari kan gitu. Gitu Bang. Itu elektabilitas ya. Ya. Kita bicara tempat penampung aspirasi dari Pak Imam Budi Hartono dan Dr. Irin ya. Nah ini ada nggak misalnya dari tim relawan ini ngapain aja dan sebenarnya masalah-masalah utama apa sih yang paling sering orang tuh curhat gitu? Oh Depok begini Pak, Depok begitu gitu. Ya. Gimana tuh Bang? Ini masalah klasik sebenarnya ya. Tempat curhat kita ya sama. Kita kan punya tim di mana nanti aspirasi masyarakat yang di bawah apa aja. Pertama memang ini yang sudah sangat klasik, banjir. Ya, macet, Sawangan. lalu banjir. Aduh, Sawangan. Ya, tadi macet, banjir, lalu sampah. Ya memang ini masalah perkotaan sebuah kota urban, kota yang kecil menjadi kota yang besar dengan penambahan penduduk yang semakin banyak. Tentu masalah sampah menjadi sebuah dilema utama. Banjir ya dengan geografis yang ada ini juga harus menjadi sebuah pertimbangan. Macet ya memang wajar macet, bukan karena kita tim sukses. Kota yang berkembang, kota yang besar, tentu dengan banyaknya perumahan, ya kan, jalan yang tidak bertambah ukurannya, tetapi kendaraan yang bertambah tentu akan meningkatkan macet. Nah, tapi ini akan coba kita nanti di pemerintahan berikutnya
itu akan coba diuraikan. Pertama tadi bicara masalah Sawangan, Jalan pemerintah pusat. jalan pemerintah pusat. Ramai itu bicaranya. Tapi kita punya solusi nih. Ada komunikasi yang baik dengan pemerintah DKI Jakarta. Karena ini sama-sama pilkada. Di sana ada Ridwan Kamil dan Pak Suhono, di sini ada Pak ini. Ini akan membuat sebuah kolaborasi yang cukup baik. Bagaimana nanti juga di Jawa Barat ada Asih, ya kan? Ini kalau menang semuanya, ini kan luar biasa nih. Yang pertama kalau untuk jalan Sawangan itu mungkin bisa bekerja sama dengan Jawa Barat, ya kan? Dan juga ini ada sebuah bocoran atau apa? Nantinya kalau memang di DKI juga bisa menang, itu kita nambah nih LRT-nya, kan gitu loh. Jadi bicara LRT kan bicara tentang aglomerasi ya. Betul. Aglomerasi. Bokonjor itu ya, Bogor, Puncak, Bogor, Jakarta segalanya itu kan jadi satu tuh ya sampai Cianjur. Nah ini kan tentu sevisi dan misi untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah di daerah yang bersamaan kan gitu loh. Jadi kalau memang ini, dan kedua adalah ini Bu Ririn ini kan Golkar, ya kan, di pusat, apalagi sekarang kan PKS juga udah gabung dengan Kim Plus. Jadi insya Allah Sawangan bisa teratasi dengan baik lah. Siap. Karena jalur ke pusatnya udah sama-sama bareng, ya kan, jalur ke DKI-nya udah sama-sama bareng. Jadi ya udah, ini kalau kata bahasa orang kita cincailah nih kalau menang kan, gitu. Ya gitu loh Bang. Iya. Berarti masalah utamanya tetap aspirasinya sampah, banjir, macet. Nah itu berarti udah ada potensi untuk nyelesain ya. Iya, betul. Nanti Siapapun yang memimpin ke depan, masalah itu tetap menjadi masalah utama. Siap. Tinggal bagaimana tadi di visi misinya mereka bekerja dengan maksimal kan. Kalau memang bisa bekerja untuk masyarakat dan bukan untuk golongan, ini insya Allah akan teratasi. Kan gitu loh. Ini nih yang gede nih sebenarnya. Langkah konkret apa dari tim SES? Kita bicara Gen Z dan milenial. Ini kan jumlah pemilih yang paling besar sih kalau menurut saya di Indonesia, nggak cuma di Depok aja. Betul. Ini gimana menyikapinya fenomena-fenomena mereka yang malas ke TPS, terus lebih baik di rumah ya. Abang tahu lah generasi mereka kan bahasa kalau orang Jawa mager, malas bergerak gitu. Jadi generasi generasi rebahan ya. Generasi rebahan. Gimana cara tim SES ini nge-grab mereka nih supaya mereka tuh sadar bahwa kita harus pilih Imam Budi terutama kan. Gimana Bang? Makanya saya pakai baju nih, Barisan Pemuda Depok. Barisan Pemuda Depok. Jadi tugasnya ini bagaimana anak-anak muda ini kita edukasi untuk melek politik. Ya kan? Ya dengan medsos nih, modelnya ini seperti kita sekarang saat ini. Podcast. Ya ini podcast. Ini kegemaran anak-anak rebahan, baca, ini begitu loh. Nah ini terobosan nih. Jadi kalau pertanyaan abang tadi, ini dia jawabannya kan gitu loh. Siap. Iya kan? Jadi anak-anak ini ya dengan sosial media itu kita lebih mengangkat tema-tema tentang politik kepada mereka, memberi gambaran bahwa kalau berpolitik yang baik seperti ini, kalau kita nggak berpolitik seperti ini, makanya apa? Makanya kita bentuk juga nih Barisan Pemuda Depok nih, supaya bisa meningkatkan daya atau keinginan anak-anak muda ini supaya mau berpolitik. Karena mereka melihat politik itu kan kayak sesuatu yang kotor tadinya. Ngapain sih berpolitik? Ngapain sih ini kan? Tetapi itu kan mereka dapatnya mungkin dari sumber yang kurang baik lah atau apa kan. Makanya dengan cara podcast ini, dengan medsos, kita coba untuk menyadarkan mereka bahwa ini loh politik sebenarnya, bahwa kita butuh politik loh untuk pembangunan. Tanpa politik kita tidak akan punya pembangunan kan gitu. Apa yang mereka dapatkan sekarang, mereka punya gadget, punya apa, itu semua by politik. Karena di situ ada interaksi kan antar sesama, gimana juga ada aturan-aturannya. Jadi mereka harus paham juga tentang itu. Kurang lebih gitu, Bang. Kampanye Akbar kapan? Kampanye Akbar kapan? Di mana? Terus berarti kan nanti banyak testimoni dari tim-tim orang yang pernah ada di dalam dan lain-lain. Kapan? Ya, kampanye Akbar itu sekitar nanti di akhir Oktober dan juga ada di pertengahan November sebelum closing masa
tenang di tanggal 23 November. Kampanye Akbar ini juga punya peluang baik untuk bagaimana para calon memperkenalkan visi misi mereka, memperkenalkan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Begitu, Bang. Ini yang orang jarang tahu nih beliau. Sebenarnya track recordnya apa nih untuk pemerintahan nih? Dr. Ririn ya? Dr. Ririn boleh kita katakan pendatang baru lah. Tapi beliau bukan pendatang baru di politik. Beliau ada di kepengurusan Golkar. Gitu loh. Beliau kalau tidak salah itu sebagai ketua ini wanita di Golkar. Apa kalau di Golkar namanya tuh ketua penggerak wanita atau apa saya lupa itu ya. Tapi beliau udah ada di kepengurusan Golkar. Nah ini untuk mencari calon yang sangat mumpuni, tentu kan Pak IB harus punya pendamping yang luar biasa. Beliau seorang dokter, seorang dosen, jadi cukup kapabel untuk ada di pemerintahan, ya kan? Apalagi masalah kesehatan kan menjadi masalah yang utama juga di. Tadi saya lupa tuh masalah kesehatan juga tuh kan. Kesehatan. Ya untuk kayak banjir apa segala macam. Nah kesehatan kan jadi masalah utama dengan mengambil seorang dokter berarti paham tentang kesehatan di masyarakat. Jadi klub nih tukang insinyur dan tukang dokter, ya kan? Yang satu ngebenahin masalah perkotaan, masalah masyarakat, yang satu misalnya masalah kesehatan masyarakat, kan gitu loh, Bang. Oke. Ya. Wah seru ya kalau kita ngomongin dua kandidat ini. Ya, seru karena dua-duanya punya track record sangat baik. Siap. Gitu. Kalau saya nanya 3 kata yang menggambarkan sosok Bapak Imam Budi dan Ibu Ririn, apa Bang? 3 kata ya? 3 kata aja, dua orang itu. 2 orang itu ya, 3 kata ya. Yang pertama adalah capable, jujur, dan bermasyarakat. Capable, jujur, dan bermasyarakat. Oke. Yang terakhir mungkin Bang, Abang mau ngomong apa nih buat para warga Depok? Nanti kan ini di-share kemana-mana. Ya. Kasih hal yang membuat kami semua tuh yakin untuk memilih calon ini. Silakan Bang. Ya, kepada seluruh warga Kota Depok dan Cimanggis khususnya, tanggal 27 November jangan lupa kita coblos nomor 1 IBH Ririn yang pasti akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh beliau sebelum ini. Jadi jangan salah pilih, pilihlah yang sudah punya kerja-kerja nyata dan bukan yang baru berhayal, gitu loh. Jadi supaya masyarakat juga lebih cerdas dalam melihat track record daripada Bang IBH dan Pak Ririn ke depannya. Jadi nomor 1 tanggal 27 November untuk warga Depok, lanjutkan Imam Ririn menang, warga Depok bahagia. Mantap. Oke, mungkin gitu aja rekan-rekan dari GDA Creatives. Terima kasih hari ini Bang Ferry waktunya. Yang kedua bahwa saya hanya mengingatkan jangan golput, jangan ada yang malas tidak ke TPS dimanapun, tidak hanya pilkada Depok aja nih, seluruh pilkada di seluruh Indonesia, karena itu yang menentukan 5 tahun ke depan Anda mau jadi apa loh, langkah-langkah ke depannya jadi apa. Kebijakan dari negara dan lain-lain ada di tangan pundak-pundak mereka yang kita pilih. Makanya jangan golput, terutama untuk Gen Z dan milenial. Ya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat malam.